Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Hendri di sini, tetap di channel YouTube-nya Pak Hendri Bekti. Baik, hari ini kita mau belajar mengenai PPKN, materi Pancasila. Yang akan kita pelajari hari ini adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kita cek videonya sekarang. Yuk. Baik anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh, yang solihah, kita menuju ke pelajaran berikutnya, yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran pertama. Nah, sebelum dilanjut, silahkan anak-anak untuk subscribe video ini ya, biar bunyi kelunting-kelunting gitu, di subscribe. Kalau sudah, langsung kita lanjut. Oke, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tentunya kalian sudah menghafal bunyi-bunyi sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila ke 5. Ada yang belum sudah hafal atau belum? Nah, silakan kalau yang belum ya menghafal, itu harus hafal. Sudah di kelas 6 masuk bunyi sila Pancasila tidak hafal. Tiap hari Senin upacara selalu dibaca. Nah, itu ada di pojok layar HP anak-anak semua, itu ada gambar Garuda Pancasila. Itu adalah lambang simbol Pancasila di negara kita. Baik, nah, sekarang kita mau bahas hanya 2 sila pada pembelajaran 1, yaitu sila pertama dan sila kedua, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita mau bahas tentang pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalannya apa saja? Nah, yuk kita lanjut. Ya, sudah terbuka. Nah, untuk mengetahui pengamalan nilai-nilai Pancasila, kalian harus tahu butir-butir Pancasila. Nah, sekarang kita bahas butir Pancasila, sila pertama. Nanti silahkan videonya ini di pause, kemudian nanti dicatat ya, yang ini ya butir-butirnya ya. Baik, butir yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tentunya bangsa Indonesia, warganya, seluruh masyarakatnya harus bertuhan. Terus 2, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini hampir sama. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saling menghormati, saling bekerja sama, boleh, silahkan. Dalam urusan bermasyarakat, bernegara, kita itu boleh, sangat boleh untuk bekerja sama dengan agama lain. Ya, begitu ya. 4, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling mencaci. 5, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, urusan agama, urusan kepercayaan itu urusan pribadi masing-masing, urusan setiap orang, tidak boleh dicampuri, tidak boleh diganggu. Itu urusan pribadi ya, di dalam negara kita itu diatur. 6, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah. Ini akhir-akhir ini sering terjadi pelanggaran di negara kita. Ada orang mau beribadah tapi di demo. Ada yang mau beribadah agama X misalnya, terus di demo agama Y. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya. Di dalam negara kita dijamin setiap kebebasan setiap orang dalam beragama, dalam menjalankan ibadahnya itu tidak boleh ada yang ganggu, tidak boleh ada yang melarang, karena itu kebebasan ya. Baik, butir yang selanjutnya, tidak memaksakan suatu agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
kepada orang lain. Nah, tidak boleh kamu harus beragama ini, kalau tidak kamu akan saya pukuli. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh memaksakan kepercayaan atau agama kepada orang lain. Itu nanti akan melanggar hak asasi manusia. Nah, itu. Nah, ada 7 butir pada sila pertama. Kalau 7 butir ini, kalau kita ringkas, nanti akan seperti ini. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Intinya itu, takwa. Percaya kepada Tuhan. Kalau orang Islam ya percaya kepada Allah. Kalau orang Islam, kalau yang lain mungkin punya Tuhan sendiri-sendiri ya. Baik. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan orang lain. Toleransi, menghormati agama orang lain, menghormati kepercayaan orang lain. Itu intinya butir Pancasila itu. Menghormati, toleransi. Kemudian yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nah, rukun. Jadi ada 1 tadi, takwa, toleransi, rukun. Nah, itu inti dari butir-butir Pancasila yang 7 butir itu. Jadi sila pertama, 1 takwa, kedua toleransi, ketiga rukun. Nah, itu. Nanti kalau ada soal tentang misalnya kasus, misalnya Andi saat beribadah dilarang oleh Tony, maka Tony melanggar sila ke titik-titik. Nah, berarti melanggar sila pertama karena tidak toleransi, begitu ya. Nanti kalau ada soal masalah tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, kalian sudah bisa untuk yang sila pertama. Baik, sekarang ke sila kedua. Iya. Nah, sila kedua juga ada butir-butirnya. Butir-butir sila Pancasila sila kedua. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tidak semena-mena, artinya ini. Merawat sesuai harkat dan martabatnya. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Persamaan derajat, sama. Kita itu semua sama, tidak boleh diperlakukan istimewa. Itu persamaan derajat. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, harus saling mencintai, saling membantu sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa, tepo seliro. Saling tenggang rasa, saling menghormati, hampir sama ya. Jabarannya seperti itu. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Misalnya ada teman yang mungkin kulitnya berbeda dengan kita atau dari suku yang berbeda dengan kita, kemudian kita semena-mena terhadap dia, itu tidak boleh. Itu melanggar sila kedua. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan ini misalnya ada bencana alam, kemudian kita saling membantu, ada korban bencana, kemudian kita mengumpulkan sumbangan untuk membantu korban itu, dan itu namanya kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, ya hampir sama. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, kalau ada orang yang diperlakukan semena-mena, kita harus berani membela. Ini pengamalan sila kedua. Kalau benar ya, kalau benar kita berani untuk itu, membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Ya, lanjut. 10. Mengembangkan sikap menghormati, bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ini hubungannya dengan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya, kalau di dalam militer itu Indonesia sering membantu konflik-konflik di negara lain. Kita punya pasukan Garuda itu yang sering membantu perdamaian di negara lain. Ini pengamalan sila kedua. Nah, itu saya kira ada 10 butir. Tadi silahkan nanti itu di pause kemudian dicatat. Oke, sekarang yang sila kedua itu tadi kalau di ringkas menjadi 4 butir saja,
Yang pertama, satu, persamaan derajat. Dua, menghargai hak asasi manusia. Tiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat, perdamaian. Itu kalau diringkas. Di bukumu juga sudah ada itu. Silahkan, tapi butir-butirnya tadi dicatat di dalam buku catatanmu sehingga nanti memudahkan untuk kamu belajar. Oke, sekarang ke contoh pengamalannya. Maaf ya. Nah, ini ada gambar 1 dan 2. Silakan bukunya dibuka tuh di buku apa? Tematik kalian halaman 24. Ini hampir sama di buku itu. Gambarnya sama. Nomor 1 itu orang Islam dengan agama lain. Ini agamanya apa ya ini ya? Kalau seperti itu kayaknya itu Hindu dari Bali. Nah, itu saling rangkulan atau apa? Itu saling bergandengan. Nah, itu menunjukkan bahwa saling menghormati dengan agama lain, toleransi. Berarti menunjukkan pada pengamalan sila ke 1. Nah, yang kedua, gambar yang kedua. Itu ada seorang pakai jilbab, berarti itu menunjukkan agamanya Islam. Kemudian dua orang yang kepalanya pelontos kemudian memakai seperti jubah, itu kira-kira agamanya apa itu? Buddha ya. Nah, orang Buddha membantu umat Islam atau sebaliknya itu ya. Itu menunjukkan pengamalan sila ke 1 juga. Nah, itu tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, lanjut ya. Nah, gambar nomor 3 itu ada beberapa agama dan simbolnya. Ada yang Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Untuk saling beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Maka gambar ini juga menunjukkan bahwa pengamalan Pancasila sila pertama. Lanjut ya. Ini pengamalan nilai Pancasila sila keberapa ini? Yang nomor 4 itu ada orang sakit kemudian dijenguk temannya. Nah, itu kemanusiaan. Nah, kalau kemanusiaan berarti sesuai dengan Pancasila sila ke-2. Nah, nomor 5 itu belajar bersama, tidak membeda-bedakan teman. Nah, berarti pengamalan sila ke-2. Betul kan? Lanjut ya. Mana ini gambarnya? Nah, nomor 6, 7, 8. Nah, 6 itu hampir sama dengan yang gambar nomor 4 tadi. Ada teman yang jatuh atau yang sakit kemudian dibantu. Ini kemanusiaan. 7 juga ini tidak membeda-bedakan teman. Satu Islam, yang satu non Islam. Karena yang satu pakai jilbab itu menunjukkan Islam ya. Kemudian yang lain, yang satunya itu agama lain. Tapi saling bekerja sama. Nah, berarti sila ke-2. Kemudian yang ke-8 ini menunjukkan bahwa seorang anak yang menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini namanya kemanusiaan juga. Sila ke-2. Nah, gampang kan? Seperti itu. Tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, 2 sila yang kita bahas pada hari ini. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, tugasnya tidak banyak, silahkan nanti dikerjakan, tidak usah terburu-buru, kerjakan dengan baik, semoga nilainya maksimal. Baik, tugasnya apa? 1, nih, berilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Contoh perilaku, apa disebutkan contohnya? 1, 2, 3 itu apa? Kemudian pilihlah 2 dari contoh tersebut yang kamu terapkan. Nah, jelaskan bagaimana kamu menerapkannya. Jadi sebutkan 3 contoh,
yang sudah pilih 2 yang sudah kamu terapkan. Terus cara menerapkannya bagaimana? Itu tugas yang pertama. Di bukumu itu halaman 27. Kalau di buku paket tematik tema 1. Kemudian tugas yang kedua, berilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. 3 contoh yang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kedua itu apa? 1, 2, 3 sebut ke. Kemudian pilih dari 2 contoh tersebut yang kamu terapkan, yang kamu lakukan, yang pernah kamu lakukan dari yang contoh yang setelah kalian sebutkan tadi. Kemudian dijelaskan kamu sudah menerapkan apa gitu ya. Gitu ya, mudah toh tugasnya. Silakan nanti boleh didiskusikan dengan orang tua atau dengan siapa yang ada di rumah, silahkan didiskusikan, boleh dikerjakan secara bersama-sama, boleh browsing di internet juga boleh. Silahkan dikerjakan tidak terburu-buru, ditulis dengan rapi, kemudian nanti difoto, kemudian dikirim ke nomor Pak Hendri dan Pak Timur sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Terima kasih pembelajaran untuk PPKN pada sesi ini. Cukup sekian dulu, besok dilanjut lagi. Terima kasih. Nah, bagaimana tadi penjelasan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila? Sudah jelas kan? Baik. Apa slogan kita hari ini? Belajar, belajar, belajar. Berdoa, berdoa, berdoa. Sukses. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.